ayat ini, Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Ini menunjukkan bahwa nabi-nabi palsu itu ada. Ya. Nabi-nabi palsu itu ada karena Yesus sendiri mengatakan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Lalu juga dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah. Ya, nabi palsunya di mana? Tampil di mana? Di tengah-tengah umat Allah. Bukan di luar umat Allah. Ya, di tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu orang Kristen akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi nabi palsu tampil di tengah umat Allah. Guru palsu tampil di tengah-tengah jemaat Kristen. Dan mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Terus 2 Korintus 11, 13-15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka nyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan siapa? Kalau konteksnya itu adalah, kan bicara tentang iblis. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pelayan-pelayannya berarti pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nah, ini bahaya, saudara. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa serangan dari luar sekalipun berbahaya, tapi tidak seberbahaya serangan dari dalam. Kalau serangan dari Islam misalnya, ya kita tahu mereka memang musuh dari luar yang menyerang kekristenan. Tapi kalau dari dalam sendiri, ini menggerogoti dari dalam. Mereka, perhatikanlah saudara ya, dikatakan bahwa mereka menyamar. Ya, tadi dibilang bahwa nabi-nabi palsu itu digambarkan serigala yang buas. Dan menyamarnya seperti domba. Maka pasti yang kelihatannya lebih kelihatan kedombaannya daripada keserigalaannya. Ya. Sehingga karena dia menyamar seperti domba, maka banyak domba berpikir bahwa dia domba. Padahal dia serigala. Itu bahayanya. Ya. Karena itu saudara ya, Alkitab mengatakan bahwa ada nabi palsu, ada guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Maka adalah bodoh kalau menganggap bahwa semua ajaran itu sama benarnya. Semua pendeta itu sama baiknya, semua pendeta itu sama-sama hamba Tuhan. Itu salah. Saudara paling mudah tertipu. Ya. Dan ingat, yang namanya ajaran sesat itu tidak bisa diharapkan mempunyai perbedaan yang frontal dengan ajaran yang benar. Tidak bisa begitu. Sekarang saya tanya saudara. Kalau saudara mau buat uang palsu. Ya. Ada orang yang mau bikin uang palsu. Dia pasti akan membuat uang palsu itu semirip mungkin dengan uang asli. Ukurannya mesti sama. Ketebalannya mesti sama. Warnanya mesti sama. Gambarnya mesti sama. Jenis hurufnya mesti sama. Dan lain-lain. Diusahakan sedapat mungkin. Nyaris seperti asli. Sehingga sukar dibedakan. Kecuali oleh mata yang sudah terlatih. Hanya orang bodoh yang bikin uang palsu berbeda secara menyolok dengan uang asli.
Ini uang asli. 1.000. Lalu, kalau saya mau buat uang palsu 1.000, saya pakai itu gambar siapa di situ? Ya, Kapitan Patimura. Bagaimana kalau saya buat uang palsu seperti ini? Ya, kalau saya buat uang palsu seperti ini namanya pemalsu bodoh. Terlalu cepat diketahui kepalsuannya. Ya, kalau pinter, gambarnya harus tetap Kapiten Patimura, tidak bisa ganti Kapiten Estra, tidak bisa. Ya, nah maka uang palsu harus mirip uang asli. Setan itu pemalsu hebat. Maka kalau setan memalsu ajaran, jangan harapkan bahwa ajarannya berbeda frontal. Ajaran yang benar, saudara-saudara, kita tidak boleh berzina. Lalu ajaran sesat datang bilang, kita harus berzina. Nggak bisa seperti itu. Itu terlalu menyolok perbedaannya. Terlalu gampang diketahui. Kalau ajaran sesat, itu dia harus mirip dengan ajaran yang benar. Sekarang saya nanya, kalau saudara mau meracun orang, saudara campur racun pada nasi atau campur nasi pada racun? Pada nasi. Apa bedanya campur racun pada nasi dengan campur nasi pada racun? Bedanya di mana? Campur nasi pada racun, nasi yang racunnya yang banyak, nasinya sedikit, jadi kelihatan. Kalau campur racun pada nasi yang kebanyakan racun. Kalau campur racun pada nasi, nasinya banyak. Racunnya sedikit. Kalau perlu racunnya itu tidak berbau, tidak berwarna. Tapi makan mati. Tapi kalau campur nasi pada racun, coba. Racunnya 1 bokor, nasinya 2 biji. Siapa mau makan? Hanya orang gila lihat racun satu tempayan, nasinya 2 biji. Makan tuh orang bodoh saja yang mau makan. Tapi kalau nasinya banyak, racunnya sedikit sekali, tidak berbau, tidak berwarna, nah orang tanpa curiga makan. Akhirnya segera jadi almarhum. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa dan tertipu karena ajaran yang sesat itu ajaran yang kelihatannya sangat mirip, sepintas kelihatannya sangat mirip dengan ajaran yang benar. Itulah sebabnya Yohanes menasihatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, jangan percaya terhadap setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Di sini dari konteksnya roh itu harus diartikan sebagai pengajar. Jadi jangan percaya terhadap setiap pengajar atau pengkhotbah atau pendeta. Ujilah pengajar-pengajar itu, ujilah pendeta-pendeta itu, ujilah dosen-dosen itu, ujilah pembicara-pembicara itu, guru-guru itu. Apakah benar mereka berasal dari Allah? Karena banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Karena itulah kita sebenarnya ada bahaya besar dari dalam karena munculnya pengajaran-pengajaran sesat.